Guys, kalau kita lihat sebelum ini, Pulau Natuna sentiasa dikacau oleh kapal-kapal asing, khususnya daripada China. Dan kebelakangan ini juga negara Indonesia banyak mengupdate atau memperbarui dia punya alutsista serta penambahan alutsista yang terkini. Kali ini kita tengok bagaimana strategi Prabowo jika Indonesia terlibat dalam perang dunia ketiga, guys. Ayo kita simak video ini sama-sama bagaimana strateginya. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuk Channel, guys. Terima kasih kepada anda yang bertandang ke channel ini. Selamat datang saya ucapkan. Dan tidak lupa juga kepada anda yang subscribe ini channel. Selamat bergabung, salam silaturahim dan salam serumpun daripada saya untuk anda semua walau di mana juga anda berada. Jadi kepada anda yang baru ke channel ini, seperti biasalah guys, ini channel berbentuk video reaction. Dan pada kali ini saya akan react satu tajuk yang menarik, guys, yaitu ini dia strategi Prabowo jika Indonesia terlibat perang dunia ketiga. Ini dahsyat nih guys. Macam mana berlakunya perang dunia ketiga nih? Macam mana bermulanya? Tapi ini seandainya. Jadi kita tengoklah. Saya pun mau tahu macam mana strategi Prabowo jika Indonesia ya terlibat dalam perang dunia ketiga. Sebab kalau tengok daripada situasi sekarang nih, itu Laut China Selatan tuh sekarang ni tengah isu panas, guys. Jadi kita risau juga kan, guys, sekiranya di situ bermulanya tercetusnya perang dunia ketiga. Tapi kita harap-harap tidak berlakulah. Tapi kita tengoklah. Saya pun mau tahu macam mana kaedah ataupun strategi Prabowo dalam menangani perang dunia ketiga nanti sekiranya berlaku ya. Ini dia cerita di sini strategi. Jadi sebelum saya lanjut ini video, saya tengok di channel Bagi-Bagi. Kepada anda yang menonton video ini, jangan lupa like, komen dan juga subscribe ini channel Bagi-Bagi, sebab banyak video yang dia pergi upload di channelnya dan menarik semuanya, guys. Jadi ayo kita simak video ini sama-sama. Jom. Enteng nih. Importing all preferences from home interface. Systems are now fully operational. Importing all preferences from home. Sahabat Bagi-Bagi, Indonesia memang menduduki peringkat ke-16 militer terkuat di dunia. Namun dari situ pasti kalian bertanya-tanya, apakah kekuatan militer Indonesia mumpuni untuk menghadapi ancaman atau mungkin jika terjadi perang? Sebagai seorang realis, Menhan Prabowo ingin kita selalu waspada akan ancaman keamanan yang bisa saja menyerang negara Indonesia. Di sisi lain, ia pun khawatir dengan pertahanan negara kita. Ini bukan karena militer kita lemah, namun Indonesia harus memiliki alutsista yang mumpuni agar dapat menangkis serangan musuh. Sobat Bagi-Bagi, itu artinya Indonesia harus diperkuat. Walaupun masih jauh dari ancaman, namun kita tetap harus sedia payung sebelum hujan, bos. Nah, dari sini mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa pertahanan kita mesti diperkuat? Betul. Ancaman macam apakah yang menghantui Indonesia, serta siapa negara yang berani menyerang NKRI? Memang benar sampai detik ini belum diketahui pasti ancaman besar apa yang akan menghantui Indonesia. Namun sebagai seorang yang sudah bertahun-tahun lamanya berkecimpung di dunia militer, tentu sangat wajar jika Menhan Prabowo khawatir dengan masa depan keamanan nasional bangsa, apalagi di tengah situasi global yang cukup panas saat ini. Meskipun Indonesia sedang tidak berada dalam ancaman negara lain, tapi banyak konflik sedang terjadi yang bisa saja berdampak pada keamanan negara kita. Sobat sekalian, seperti diketahui, banyak konflik bertebaran di sana-sini, terlebih konflik LCS yang memang begitu dekat dengan Indonesia sekaligus membahayakan bangsa ini. Dengan begini, kita tidak bisa menjamin bahwa negara kita akan terus damai, bisa saja kan kita diserang lebih dulu. Jadi itulah mengapa membangun pertahanan dan keamanan nasional begitu penting, bos. Dan artinya, membangun kekuatan militer tidak harus menunggu ancaman, namun ketika ada uang, langsung saja belikan. Itulah yang namanya antisipasi sebenarnya. Ya, meskipun perang dunia ketiga saat ini mungkin masih terdengar seperti sebuah fiksi, tapi di masa depan siapa yang bisa menjamin perang itu tak akan terjadi?
Karena itulah, Prabowo mendorong Indonesia untuk siaga terhadap ancaman, apalagi di masa depan, perang bukan hanya bermodal senjata AK-47, melainkan senjata pemusnah massal yang dipakai. Sahabat bagi-bagi, Menhan Prabowo yang memang bertanggung jawab di bidang pertahanan dan keamanan, sangat mendukung dan tidak akan membiarkan Indonesia lemah. Dengan biaya berapapun, menurutnya Indonesia harus kuat agar tidak diejek oleh asing. Jadi pada intinya, dengan anggaran sedikit atau besar pun, Indonesia mesti memperkuat pertahanannya di segala matra bos. Dan yang tak kalah penting, beliau juga mengungkap bahwa kita harus melihat sebesar apa peranan negara ini di pentas internasional. Yang artinya kita belajar untuk mengetahui nasib bangsa ini ke depannya. Sebab ke depan jika skenario Perang Dunia Ketiga tiba-tiba melanda bukan rahasia lagi jika banyak yang tiba-tiba menjadi lawan dan mungkin menjadi kawan. Satu lagi, Indonesia mungkin ke depannya bisa membangun pabrik suku cadang alutsista dan amunisi untuk mendukung alutsista yang dimiliki, karena akan sangat percuma jika kita memiliki alutsista canggih namun tidak memiliki suku cadang dan tidak dirawat dengan baik kan? Oke, bagaimana? Ada yang ingin menambahkan? Kira-kira apa yang harus kita perbuat untuk masa depan? Silahkan berikan tanggapan di bawah. Wassalam. Begitu ya. Jadi bermakna guys, Prabowo sekarang nih dia tengah berikhtiar ataupun sentiasa meningkatkan kekuatan alutsista di Indonesia, dan ini sebenarnya adalah karena dia ini adalah bekas juga pasukan Kopassus dan pernah menjawat sampai jadi general bagian Kopassus gitu. Dan saya kira dia punya jiwa tuh untuk mempertahankan negara tuh masih segar ya, dan bersesuaianlah dia dilantik menjadi Menteri Pertahanan sebab dia mempunyai pengalaman guys sebelum nih masa dia jadi Kopassus tuh dia sudah mempunyai pengalaman bagaimana situasi dan juga bagian risikan dan banyak info-info ataupun maklumat yang sulit dia ketahui nih. Jadi dari segi kekuatan alutsista sekarang nih banyak negara-negara sekarang nih yang dia bekerja sama dengan negara-negara tersebut seperti Korea Selatan dengan Prancis, Rusia dan beberapa negara lagi. Dan yang terbaru ini adalah kerjasama dengan Korea Selatan di mana pembinaan jet F-15EX kalau tidak silap ya. Itu mungkin tahun 2022 akan sampai sebanyak 6 buah pesawat tuh. Jadi inilah salah satu perkara yang harus dibanggakan oleh rakyat Indonesia disebabkan mempunyai Menteri Pertahanan yang berpikiran jauh. Jadi apapun tahniah ke atas semua warga Indonesia disebabkan dengan adanya Menteri Pertahanan seperti Prabowo nih, negara Indonesia sehingga ke hari ini masih disegani dan dihormati, serta dari segi ranking kekuatan alutsista ataupun pertahanan negara, Indonesia masih mendapat kedudukan yang nomor 1 di Asia Tenggara, manakala dari segi kekuatan militer Indonesia untuk dunia, Indonesia mendapat kedudukan yang ke-16 pada saat ini. Itu Israel masih di bawah guys. Jadi tidak mustahil apabila seandainya berlaku perang dunia nanti guys, Indonesia sudah bersedia dengan dia punya kekuatan alutsista dan juga persediaan yang lain. Jadi apapun kita doakanlah agar tidak berlaku juga ini perang dunia ketiga nih. Sebab apa? Begitu sukar apabila berlaku berperang ini guys, banyak benda yang akan terlibat seperti nyawa, harta ya. Nah, jadi banyak perkara yang akan terlibat ataupun terkesan. Jadi apapun, semoga negara Indonesia sentiasa maju ke hadapan dan juga sentiasa terjamin kedaulatan negaranya dengan mempunyai alutsista yang pelbagai, dan Indonesia juga adalah salah satu negara yang boleh mencipta alutsista untuk negaranya sendiri. Jadi bagaimana pandangan kalian guys terkait dengan perkara ini? Kalian bolehlah komen di bawah. Jadi itu sih untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.